Oke, selamat siang Sobat Vertu. Kembali lagi di YouTube Vertu Konsep, di mana kali ini seperti biasa kita akan membahas mengenai interior, terutama customize interior untuk mobil yang keren banget. Ya, teman-teman tahu bahwa ini mobil Defender X110, di mana ini Defender terbaru dengan 4 pintu. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya kalau teman-teman mengikuti YouTube daripada Vertu Konsep, kita buat pertama kali Defender terbaru X90 2 pintu, pertama kali di Indonesia kita rubah interior dan kita custom interior. Kalau kita lihat interior sebelumnya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kondisinya udah bagus. Nah, tapi kembali pemilik daripada mobil ini masih kurang puas. Sehingga kali ini Vertu Konsep kembali lagi dipercaya untuk memodifikasi interiornya dan bahkan harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti apa hasil interior daripada Vertu Konsep? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, kira-kira inilah hasil akhir daripada interior yang kita modifikasi daripada Defender X110 ini. Kita akan jelaskan hal detail apa saja yang kita kerjakan di mobil ini yang pasti berbeda dengan sebelumnya. Kali ini mungkin mempunyai kesulitan yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Yang pertama, kesulitan pertama yang pasti adalah di mana kita harus memola ulang pola daripada kursi mobil Defender ini. Kenapa? Walaupun kursi baris 1 dan 2-nya sama dengan versi X90 sebelumnya, tapi kursi di baris keduanya berbeda. Dan by the way teman-teman, ini khusus yang 4 pintu ini atau X110 ini, mereka ada 3 baris. Tetapi baris ketiga biasanya hanya dilipat saja. Ya, sehingga kita hanya konsentrasi untuk 2 baris pertamanya saja. Selanjutnya, kita akan membahas pertama mengenai pattern daripada keseluruhan interior ini. Kali ini kita menggunakan konsep heksagonal. Nah, ada yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini Vertu membuat jahitan atau stitchingnya menggunakan CNC. Apa itu CNC? CNC merupakan proses penjahitan menggunakan teknologi komputer, di mana harapan yang kita inginkan adalah lebih presisi. Karena kenapa? Semua by komputer. Jadi kembali lagi untuk jahitannya, bahkan jarak antar jahitannya itu diatur dengan komputer. Untuk modelnya kebetulan saya pribadi yang mengkonsepkan mobil dari interior ini, tapi kembali lagi dengan pesan daripada pemilik mobil ini, dia menginginkan satu hal, di mana dia menginginkan konsep warna yang ada di interior ini harus lebih dominan warna terang. Seperti kita bahas sebelumnya, warna yang kita gunakan warna-warna mewah di kelasnya, di mana warna ini kalau kita lihat, warna yang digunakan oleh interior mobil ini dominan dengan warna magnolia. Kalau teman-teman tahu, magnolia merupakan warna yang memang digunakan oleh beberapa brand besar seperti Bentley, Rolls-Royce, dan juga mobil-mobil yang memang di kelasnya merupakan kelas dunia. Warna ini merupakan warna terbaik, tetapi apakah warna ini merupakan warna paling aman untuk pengaplikasian interiornya? Enggak juga teman-teman. Karena ini tantangan justru lebih sulit. Karena kenapa? Kita tahu kalau dengan warna terang, otomatis kalau misalnya ada pengerjaan yang kurang rapi, itu akan sangat mudah terlihat. Oleh karena itu, Vertu Konsep selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dengan segala kendala yang ada, kita coba maksimalkan dan kita coba cari bagaimana solusi terbaik untuk pengaplikasian sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan oleh pemilik daripada mobil ini sendiri. Steering wheel kali ini kita lebih berbeda, di mana
kita menggunakan dominan warna magnolia. Saya menggunakan aksen sedikit untuk di atasnya, menggunakan ring leather di atasnya. Dan juga yang teman-teman bisa lihat, kita juga cover di bagian klakson ataupun airbag-nya. Dan ada detail yang kita buat kali ini, kita menggunakan emboss yang persis dengan originalnya. Emboss airbag yang teman-teman bisa lihat, kita buat khusus untuk mobil ini. Sehingga semuanya looks-nya seperti original, tapi dengan kondisi sudah dimodifikasi interiornya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat yang kita rubah adalah yang pasti panel dashboard-nya. Panel dashboard ada atas, ada bawah, di mana atas kita menggunakan aksen jahitan warna koknyak. Di mana koknyak itu warna coklat tua, di mana warna itu merupakan warna aksen kebalikannya dari warna magnolia. Dan juga panel bawah yang pasti kita menggunakan aksen jahitan heksagonal, sehingga aksen ini bisa menyatu dengan yang ada di kursi. Jadi kita buat semuanya menyatu, sehingga total daripada interior ini keseluruhannya kita bisa lihat looks-nya itu tuh mewah. Dari bagian dashboard, kursi, maupun door trim semua menyatu dengan baik. Selanjutnya kita bisa melihat di bagian panel konsolnya. Sebelumnya kalau kita lihat before-nya, ini panel konsol ini finishingnya wood panel. Ya, yang pasti wood panel itu akan kita hilangkan dari interior ini karena mobil ini kesannya gahar. Kita akan buat aksen-aksen yang terlihat gahar juga. Maksudnya apa? Kalau wood panel itu kan cenderung lebih ke elegan. Nah, jadi kita hilangkan aksen itu, kita berikan motif yang sesuai dengan kursi dengan panel-panel lainnya. Ada hal detail juga yang kita jalankan sebenarnya di bagian ini. Bagian ini apa yang kita rubah? Sebenarnya ini panelnya tadinya adalah wood panel juga, atau finishing kayu. Karena kita dengan panel kecil seperti ini, kita tidak mungkin kita lapis ataupun tidak sesuai dengan aksen interior lainnya, kita lakukan finishing stiker doff, ya. Supaya kenapa saya memilih stiker doff? Supaya suatu hari pemilik mobil ini seandainya ingin merubah lagi, kembali lagi ke original, di mana finishing wood panel tinggal dicabut stiker doff-nya. Nah, yang tidak kalah kerennya ini tutup konsolnya. Ya, kita buat perpaduan dua warna, tetapi bagian tengahnya kita menggunakan CNC stitching dengan aksen heksagonal yang senada ataupun yang mempunyai motif sama dengan kursi ataupun panel di dashboard dan maupun di door trim, sehingga semuanya menyatu dengan baik. Kita juga terus memperhatikan hal-hal detail sehingga kita menciptakan interior yang terbaik. Dan harapannya pemilik daripada mobil ini mempunyai kepuasan tinggi akan hasil yang kita hasilkan. Kali ini kebetulan kursi kita masih menggunakan pattern seperti aslinya, tapi kita customize. Apa yang kita customize? Yang pertama adalah aksen heksagonalnya. Ya, kita bagi dua bagian dengan menggunakan list dari warna koknyak, Wolfsdorf ini. Nah, yang kita lihat adalah kita memperhatikan efek detailnya. Ya, kita memperhatikan semuanya sehingga baik di setiap bagian daripada interior ini boleh selaras, serasi, dan seimbang. Ya, teman-teman bisa tahu bahwa ini pun kita perhatikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kita memberikan aksen di bagian sayapnya, aksen warna koknyak, tapi kita nggak mau plain saja. Kita buat aksen jahitan. Ini yang menimbulkan kesan daripada kursi ini menjadi seolah-olah keker, sama seperti daripada mobil ini. Ya, kita kalau lihat mobil ini dan kita bawa mobil ini, kita bawanya seperti gagah. Nah, inilah seperti istilahnya, kalau kita pakai istilahnya ini seolah ini ototnya lah. Ya, menggunakan busa khusus yang lebih tebal sehingga kita lihat, teman-teman bisa lihat bahwa busa tebal ini membentuk daripada kursi ini menjadi seolah-olah kursi ini gagah. Nah, yang lain lagi adalah kita menggunakan aksen piping atau pipa untuk sebagai aksen daripada kursi ini sehingga tidak monoton. Nah, teman-teman bisa lihat seperti konsep pesan dari pemilik mobil ini, kita menggunakan dominan warna magnolia dengan aksen sedikit warna koknyak. Nah, yang pasti yang perlu ada di kursinya di bagian headrest adalah kita menggunakan bordir Land Rover, ya, dengan sedikit aksen dari koknyak menemani daripada warna magnolia ini, sehingga Sobat Vertu bisa lihat keseluruhan daripada kursi ini tetap menyatu, tetap kembali kepada konsep daripada Land Rover ini sendiri, tapi dengan sentuhan custom dari Vertu Concept. Nah, yang terakhir yang kita bisa lihat,
kita rubah di bagian door trimnya. Nah, kalau sebelumnya door trimnya kita modifikasi dengan kombinasi warna, tapi kali ini kita menggunakan hanya warna magnolia. Tujuannya apa? Tujuannya sehingga aksen mobil ini cenderung lebih luas. Kita tahu teman-teman bahwa interior yang cenderung warnanya lebih muda atau lebih terang menghasilkan aksen yang lebih luas di interior dan kelihatan lebih bersih. Nah, kalau kita lihat di bagian door trimnya juga ada aksen heksagonal dan juga aksen double stitch, baik di bagian handle maupun di bagian atas daripada door trim ini sendiri. Saya juga mau membahas kesulitan daripada pengerjaan mobil ini dari bahan yang kita gunakan. Dimana seperti saya bilang sebelumnya, bahan yang semakin muda bahan yang kita gunakan, semakin sulit tantangannya. Kenapa? Karena kulit premium yang kita gunakan, napa daripada Warsaw Leather merupakan kasta tertinggi daripada kulit asli, di mana tekstur halus yang ada merupakan satu tantangan buat kita. Kenapa? Karena ini harus benar-benar terlihat mulus, ya, harus benar-benar finishing mulus. Kalau enggak, akan terlihat sangat-sangat kurang baik. Kurang lebih itu tantangan yang ada untuk mobil ini, dan kami sangat bersyukur kami terus dikasih kesempatan untuk memodifikasi mobil-mobil terbaru ataupun mobil-mobil khusus, di mana kami pastikan dengan mobil-mobil yang kita custom ini merupakan mobil-mobil terbaik. Juga interior dengan interior pertama, baik yang 2 pintu maupun 4 pintu pertama di Indonesia. Dan harapannya kita bisa melihat hasil ini tidak hanya untuk di Indonesia tapi untuk di mancanegara. Terima kasih Sobat Vertu terus mengikuti YouTube daripada Vertu Konsep. Kami tahu kami terus berusaha untuk berinovasi sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Sobat Vertu dan kami bisa memberikan update terbaru akan perkembangan interior dan juga masalah-masalah interior. Terus support kami, terus pantau Instagram kami @vertukonsep dan juga terus ikuti YouTube kami. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.